sini saya bertugas lagi, ganti ya, bukan mandor laut lagi. Sekarang mau jadi kerani panen. Jadi tugasnya itu mendata buah hasil panen dari karyawan pemanen. Jadi kita di sini di lapangan tinggal menunggu buah keluar daripada blok. Nah, kita tunggu sampai keluar. Kemudian kalau misalkan sudah dikumpul, nah baru kita totalkan. Jadi kita hitung kalau misalnya sudah keluar semuanya. Saya nanti lihatkan contoh yang sudah keluar ya, yang sudah keluar buah yang sudah keluar dari blok, saya lihatkan bagaimana. Oke, jadi yang baru gabung silahkan like dan komen dan subscribe. Oke, dan share videonya kalau bermanfaat. Oke, itu sebagai kerani panen ya, menunggu buah keluar baru kita laksanakan tugas. Nah, jadi sekitar jam kerjanya itu mungkin jam 9 baru kita kerja seperti ini, tergantung dari buah keluarnya. Kalau buah keluar cepat baru bisa kita hitung. Nah, contoh buah keluar dari blok itu nah seperti ini. Jadi itu pemanen itu harus menyusun 5 ke belakang, 5 seperti ini, 1 2 3 4 5. Jadi seterusnya itu 5 ke belakang, kemudian seterusnya ke sana. Jadi ke belakang aja 5 baris ke belakang. Jadi kerani itu menghitungnya nyaman. Jadi tinggal seperti ini, kita hitung misalkan lah ini kode ancanya I. Nah, berarti kita hitung buahnya 1 2 3 4 5 6. Berarti 5 10 15 20 25 30. Ada lebihnya 2 berarti 32. Nah, kita tulis tuh buahnya ada 32. Kita cari kode ancanya 32, baru kita masukkan di ini, misalnya di blok mana, misalnya ini kan blok 38 dan 39. Berarti di sebelah kiri dia simpan buah, berarti I38 per 39. Nah, jadi kita cari di tabel yang kita buat itu kode ancanya I, kemudian masukkan jumlah jumlah buahnya di 38 per 39. Nanti saya lihat contohnya ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah guys, ini adalah data sementara ya, untuk administrasi sementara untuk di lapangan. Jadi kita bikin tabel seperti ini. Nah, ini adalah kode ancanya A sampai Q. Tadi udah saya tentang buku sementara di lapangan. Nah, jadi kita buat tabel seperti itu. Nah, kemudian tugas kerani ini ya menunggu buah keluar baru kita masukkan di jumlah kode tersebut. Maksudnya misalkan kode A yang buahnya keluar itu bernilai atau sebanyak 30. Nah, jadi kita masukkan di kode ancanya A, kemudian masukkan 30 buah. Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi kerjaan kerani ini cuma menunggu, cuma mendata banyak buah yang dipanen. Jadi kita tuh mendata berapa buah yang dikeluarkan oleh pemanen. Nah, jadi kita yang mendata. Nah, kemudian seperti itu sih sampai pemanennya itu sudah kelar semua, baru kita full data total. Jadi seperti itu tugas kerani. Nomor 2 Pak ya? Nomor 2. 35. Nah guys, jadi Bapak tadi itu kan memberi nomor. Nah, ini nomornya nomor 2 ya. Berarti kode ancanya itu 2. Nah, jadi kalau sudah dinomori berarti satu gawang ini selesai dipanen. Jadi gawangan tersebut atau gawangan ini sudah keluar semua buah yang telah dia panen tadi. Nah, jadi tugas kerani itu ya tinggal menghitung 10, 20, 30, 35. Nah, jadi kita masukkan tuh yang di anca nomor 2
ancak nomor 2 kita masukkan angka 30. Nah contoh ya, contoh. Nah itu kan tadi kodenya nomor 2 ya kan, kode ancaannya nomor 2, kemudian jumlah buah yang dipanen itu 35. Nah jadi kita tinggal tulis tuh, ini kan ini di blok namanya blok 37 J37, kemudian sini J38. Nah jadi kita itu yang tadi kan kode ancaman nomor 2, berarti sini ya nomor 2. Ini buku sementara ya, kita supaya di lapangan nggak rapi kan, pas di lapangan rapi, jadi kita buat sendiri tabelnya, kemudian kita salin lagi di kantor. Nah oke, ini kan tadi bloknya 37 di kanan, 37 di kiri, berarti itu dinamakan J37/38, dimana buahnya itu di samping J37. Nah, kita cari ancak nomor 2. Nah ancak nomor 2, kemudian tadi jumlah buah yang dikeluarkan 35. Nah jadi kita tulis 35 seperti ini. Nah dan seterusnya, dimana nanti blok ini. Sini saya pegang 17 orang. Nah jadi saya mendata itu 17 orang karyawan panen. Jadi buah yang dia panen itu Kerani yang menghitung ya guys. Jadi Kerani harus detail, harus pintar, harus bisa harus bisa secara detail menghitung. Jadi kalau nggak salah-salah kan nanti apa namanya, kayak nanti pemanen bilang 36, habis itu kita catat 35. Jadi itu sih. Oke. Nah jadi setiap pemanen itu dimana-mana pasti cara menyusun buah itu 5 ke belakang. Jadi Kerani itu nyaman menghitungnya, jadi tinggal dihitung 5 ke belakang berarti 5, 10, nah ke kiri dan seterusnya. Oke gitu ya guys ya. Gimana kalau misalkan ada buah mentah atau buah busuk atau buah over. Nah itu yang buah over dan buah busuk itu kalau misalkan pemanen mengeluarkan di TPH, jadi kita itu hitung misalkan dua buah over, nah itu dihitung 1. Jadi misalkan buah overnya ada 10 atau buah busuknya ada 10, itu kita hitung menjadi 5. Jadi setiap 2 buah busuk itu dihitung 1. Nah kemudian yang buah mentah gimana? Buah mentah itu kita grading, kemudian kita pisahkan. Nah itu namanya, itu nggak boleh dihitung sih. Misalkan memanen keluar 35, kemudian ada buah mentah 2, nah kita masukkan yang masaknya 33, kemudian yang kita data itu yang buah mentah 2, nah jadi kita pisahkan. Nah jadi yang 2 buah mentah ini kita simpan di TPH atau kita kumpulkan, misalkan semua selesai panen kemudian kita kumpulkan. Nah 1 sampai 2 hari kita kirim ke PKS. Nah seperti itu, jadi kita buah simpan restan ya. Oke gitu tugas Kerani. Apabila misalkan saya ada sedikit salah tentang masalah Kerani, tolong komen di bawah karena saya masih belajar. Dan kemudian ada masukan tentang perkebunan kelapa sawit, mohon komen di bawah apa kekurangan. Kemudian yang bertanya tentang kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit, silahkan komen juga di bawah, kita bahas bersama-sama ya guys. Jadi selesai dulu vlog kali ini, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Dadah.